Nah, gue noleh nih ke arah jalan kayak lorong gitu kan. Gue ngeliat bareng-bareng sama temen gue. Terus temen gue bilang, kayak ada yang jalan ya. Itu bunyi lagi tuh. Nah, pokoknya kayak ada yang pakai kayu digini nih dari atas nih. Trek, trek, trek. Nah, pas di kamar temen gue ini kan kita pada panik tuh ya. Nah, temen gue ini bilang, Riz, pocong tadi tuh kakak gue. Hah? Kakak lu? Serius lu? Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi telusur bareng gue John Arya. Beberapa tahun lalu sempat viral tentang kemunculan sosok yang meneror warga di salah satu perumahan. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus telusur. Bang Aris gimana perasaan lo nih Bang? Selalu mengalami sendiri kejadian teror yang begitu menyeramkan nih Bang? Ya awalnya sih gue emang belum ngalamin secara langsung ya, baru mendengar simpang siurnya aja nih kalau warga kampung gue ini lagi ada teror. Nah setelah gue ngalamin secara langsung, yang gue lihat itu gue langsung shock banget nih, karena ini tuh orang terdekat gue. Jadi di awal tahun 2017 itu yang lalu, di kampungan sekitar rumah gue ini, di masih sekitaran pinggiran Jakarta Selatan, sempat gembor nih atau rame teror dari pocong perempuan. Jadi boleh gue kasih gambaran sedikit, wilayah tempat rumah gue ini tuh padat penduduk, masih di daerah Jakarta Selatan. Dan kejadian pada malam itu gue pun sendiri ngalamin. Sekitaran jam 1 pas gue balik dari pengajian, jadi di samping masjid itu ada rumah temen gue nih. Nah di rumah temen gue ini, di depan rumahnya itu ada sofa panjang lah. Jadi kita buat istirahat di situ sekitaran jam 1. Nah tiba-tiba temen gue ini melihat, karena kan di samping masjid itu ada keranda ya, sama pemandian yang buat jenazah itu kan. Nah temen gue ini ngedenger kayak ada besi itu beradu, tak tak gitu kan. Nah temen gue ini langsung bilang ke temen gue yang satu, si Rijal, dia lu denger nggak ada besi beradu gitu kan. Oh iya Wen gitu. Nah terus temen gue ini langsung ngadu lagi ke gue. Terus lu denger nggak? Ah gue kagak. Yaudah akhirnya kita mencairkan suasana biar nggak terlalu serem. Kita sempet ngobrol-ngobrol. Nah nggak lama kemudian temen gue ini pamit buat buang air kecil di samping masjid. Setelah temen gue balik dari masjid, temen gue bilang, kok gue merinding ya di bawah pohon ceri. Nah gitu. Nah setelah itu kita lagi ngobrol-ngobrol santai. Terus tiba-tiba kayak ada buah ceri itu jatuh dari atas, tak, mengenai genteng atap teman gue ini, rumah teman gue ini. Setelah kita sama-sama dengar, kita langsung mengalihkan pandangan kita ke arah keranda itu. Nah nggak lama kemudian, itu sosok pocong itu tiba-tiba dia langsung dari sebelah tembok masjid ini, dia langsung noleh ke arah kita. Di situ gue sama temen gue ngeliat bareng-bareng, dan kita semuanya nggak sempet kabur karena kita numpuk-numpuk bareng tuh di sofa itu. Kita udah nggak sempet bareng, kita udah panik, udah nggak sempet bubar, kita udah bingung. Nah nggak lama kemudian temen gue langsung nyadar nih, kita kenapa nggak kabur? Wah iya, akhirnya kita kabur tuh. Dan setelah gue kabur kan gue ditarik tuh sama temen gue. Nah gue masih ngeliat si pocong cewek ini tuh masih ada di samping tembok masjid itu, dia ngeliat ke arah kita. Kenapa gue bisa menggambarkan kalau ini tuh pocong cewek? Karena emang terlihat jelas kalau di hidungnya itu masih ada kapas, dan perawakannya emang cewek untuk tinggi standar manusia. Akhirnya di situ gue pada balik tuh, gue nggak berani pulang karena kalau gue pulang gue melintasi si pocong itu. Akhirnya gue mampir lah, gue nginep numpang di rumah temen gue. Jadi pada saat gue lagi begadang di rumah temen gue ini, dia bilang itu kakak gua. Di situ gua sempat kaget pas adiknya ini bilang, iya tuh kakak gua. Lah,
kok bisa ya kakak lu malah jadi gentayangan kayak gini? Terus kata dia, ya doain aja lah biar besok-besoknya kakak gue nggak gentayang lagi. Nah di situ kita udah nggak memperpanjang obrolan, akhirnya kita pada tidur. Nah di keesokan malamnya, jadi di rumah gue beda petak 10 rumah. Ini ada perantauan dari Jawa Tengah. Dia ini pengantin baru, karena dia nggak tahu situasi sekitar lagi teror pocong ini. Karena warga sekitar dari Isa aja tuh udah nggak ada yang berani keluar. Udah sepi, sunyi, kampungan gua ya lalu lalang 1-2 orang lah. Warung-warung aja pun itu udah pada nggak berani karena takut sama si pocong perempuan ini. Nah dia kan suaminya ini kerja 2 minggu sekali pulang nih. Nah ketika diketok pintu, dia pikir itu suaminya yang pulang. Itu jam 12 malam. Pas dibuka, kok nggak ada orang. Nah Mbak Ayu ini masuk lagi ke dalam. Setelah 15 menit kemudian, pintunya diketuk lagi tuh, tuk tuk tuk, tapi nggak ngucapin salam. Nah dia langsung bergegas nih. Pas dia buka, dia ngelihat pocong wanita itu ada di samping rumah pemilik si punya kontrakan ini. Dia langsung buru-buru tutup, dikunci, dia tidur. Nggak lama kemudian, jam 1:15-an kalau nggak salah, suaminya pulang. Langsung tuh ngetuk pintu sambil mah gitu kan. Nah dia bukain pintu tuh, dia langsung nangis, cerita ke suaminya. Nah keesokan paginya si Mbak Ayu ini nanya ibu gua, Bu semalam saya begini gini. Nah ibu gua di situ langsung menceritakan, oh iya Mbak Ayu di sini tuh lagi rame banget si pocong ini gitu. Nah habis dari situ udah tuh akhirnya si wanita ini nggak berani untuk buka pintu lagi kalau malam-malam ada yang ketuk, karena udah himbauan juga dari nyokap gue kalau misalkan ada yang ketuk lagi nggak ngasih salam jangan dibukain ya mbak gitu. Nah di beberapa minggu kemudian setelah gue lagi nongkrong, gue pulang tuh. Nah ada beberapa temen gue yang nganterin kabel casan ke rumah gua nih, nganterin kabel casan ke rumah gua. Itu hujan emang rintik-rintik tuh, jam 12:30 malam. Nah temen gua nganterin, terus gua bilang, lah lu berani em? Nah temen gua bilang, ya ini ntar lu kalau misalkan itu lu kan pasti butuh nih kabel casan. Kalau misalkan gua takut ya gua numpang di rumah lu le, kata dia gitu. Terus gua bilang, akhirnya gua di depan rumah gua tuh gua berdua tuh pakai bangku panjang, bangku kayu. Nah ini temen gua, nih gua. Itu hujan rintik-rintik, sayu, sunyi banget. Nah gue pandangan gue tuh ngeliat ke arah jalan. Jadi rumah gue tuh dalam gang gini, dalam gang sempit gitu. Nah gue noleh nih ke arah jalan kayak lorong gitu kan. Gue ngeliat bareng-bareng sama teman gue. Terus teman gue bilang kayak ada yang jalan ya. Nah terus gue bilang, lu ngerasain yang sama ya? Kayak barusan kayak ada yang melintas ya? Iya udah, gue sambil ngerokok tuh. Gue masih ngelanjutin ngerokok. Nah nggak lama kemudian ngelewat lagi nih, set. Tapi kayak slow motion gitu, lambat, nggak langsung kayak orang cepet jalan gitu. Nah gue bareng-bareng noleh nih. Pas dia balik begini lagi, arah mau balik, itu yang gue liat tuh si pocong wanita yang kemarin gue liat di samping masjid itu. Temen gue langsung lompat, langsung masuk ke pintu rumah gue, dan gue udah nggak berani tuh buat ngobrol lagi atau ngelanjutin obrolan gue di depan rumah gue. Karena emang gue ngeliat persis banget dia melintas, dia nggak berhenti, tapi dia melintas. Di situ gue langsung bilang, kalau emang si kakaknya si O ini terus kayak gini, kacau juga ya em. Terus gue nanya kan, karena kebetulan bokapnya si M ini jadi driver bokapnya si almarhumah si pocong ini. Terus dia cerita, terus gue nanya juga kan sama si M ini, sama si teman gue si TM ini, bokap lu nggak cerita ya si ini meninggalnya begini? Enggak sih gitu, karena dia masih nutup-nutupin. Nah selang waktu 3 hari gue tuh nggak nongkrong-nongkrong tuh, nggak ada yang berani keluar malam. Nah akhirnya di malam selanjutnya gue memberanikan diri karena udah kelamaan nggak nongkrong, bete juga. Pada saat itu gue emang lagi belum kerja. Gue memberanikan diri malam-malam itu sekitaran jam 11 gue jalan ke rumah si Towen nih, teman gue ini. Pas ketika gue nyampe di rumah Towen ini, kata Towen, lu berani banget lah jalan, padahal sepi banget ini. Ya gue bete Wen di rumah. Udah akhirnya gitu gue ngobrol, gue ngebahas lah tentang si pocong wanita ini. Nah kalau kata temen gue si Towen ini, si pocong ini tuh dia meninggal jadi penasaran ini karena cuman pada saat itu beritanya masih simpang siur, dan sempet ada gembar-gembor namanya ibu-ibu ya, kalau lagi belanja di warung
Itu jadi bahan topik yang hangat tuh pada saat itu. Nah akhirnya kan gue udah Wen, kita ganti topik aja. Nah kan si Toin ini kan rumahnya sama kamarnya kan bersampingan ya. Jadi nggak satu sama rumah nyokapnya. Jadi di samping ini ada kamarnya si Toin ini tersendiri. Nah ketika gue lagi diem nih, gue lagi sunyi nggak ngebahas apa-apa, gue ngerokok doang. Itu kaca rumahnya kayak ada, kan dia masih pakai kaca nako tuh kayak ada yang mainin pakai kayu, kayak trek gitu kan. Temen gue langsung megang gue kan, "Le, lu denger Le?" "Iya gue denger Wen." "Wen tidur aja Wen, jangan dibuka Wen." Temen gue ini ya ada sedikit keberaniannya lah, dia memastikan buat ya siapa tahu apa kayak hewan atau apa gitu kan. Nah temen gue buka nih bang, pas temen gue buka, oh nggak ada apa-apa, ditutup lagi. Nah akhirnya gue masih melanjutkan nih obrolan gue lah, topik yang lain. Gue ngerokok. Nah itu selang 20 menit itu bunyi lagi tuh nakonya, kayak ada yang pakai kayu digini nih dari atas nih, trek. Nah temen gue makin penasaran, dibukalah sama temen gue. Pas temen gue buka, ternyata pocong wanita ini ada di bawah samping pohon kecapinya rumah temen gue ini. Di situ gue langsung, wah kan gue bilang apa, udah tutup. Nah si pocong ini tuh dia nggak kemana-mana, dia cuman diem natap ke wajah orang yang ditemuin dengan wajah yang ya bisa dibilang sedih lah. Cuman di situ gue udah tutupin, gue tutup sama teman gue tidur tuh. Kan gue bilang sama teman gue bilang apa, jangan bahas dia nih, pasti dia masih kayak gini. Kok masih kayak gini ya sehari-harinya tuh. Jadi dia kayak seakan-akan neror warga nih yang nggak tahu permasalahannya. Nah di situ gue tidur sama temen gue nggak ngelanjutin. Akhirnya gue paginya gue balik. Nah pas siangnya gue denger dari nyokap gue kalau di rumahnya si almarhumah ini rame nih, banyak media-media yang ngeliput orang tuanya. Pada saat itu emang rame tuh di televisi kalau beritanya si almarhumah ini muncul nih, update banget pada saat itu. Nah setelah gue tahu kejadiannya ini, ternyata almarhumah ini tuh dia pada saat itu belum kerja dan dia seorang mahasiswi. Nah dia terobsesi buat kerja di kalangan selebritis. Nah dia bikin postingan di Facebook pada saat itu. Nah pas bikin postingan di situ ada yang merespon, laki nih ngerespon. Dia bilang dia dari agent manajemen A lah sebutlah gitu ya. Nah habis begitu dia janjian nih keesokan harinya. Ini sih yang gue tahu ya dari saksi-saksi yang tetangga-tetangga yang denger juga pada saat itu. Pas dia sampai di kampusnya ini, si cowok ini tuh udah nungguin nih, tapi cowok ini nggak pakai kendaraan sama sekali. Nah si cewek ini pakai mobil, keluarlah jemput si cowok ini yang kenalannya di Facebook itu. Nah begitu dia sempat kenalan, akhirnya cowok ini katanya masuk ke dalam mobil, dia sempat ngobrol. Habis itu dia melanjutkan perjalanan tuh. Katanya sih dia mau dibawa ke agennya ini, ke salah satu entertainmentnya ini. Pas dibawa ini, ya mungkin di jalan si lelaki ini nih berniat buat menguasai harta bendanya nih. Akhirnya si wanita ini, almarhumah kakaknya temen gue ini tuh dengan cara yang menurut gue binatang sih, udah dibuang lah si almarhumah ini di pinggir jalan. Setelah dibuang, mobilnya ini dibawa sama si pelaku, si cowoknya ini, yang si laki yang kenalannya di Facebook ini. Nah dari situlah beberapa minggu kemudian muncul tuh baru teror-teror dari si almarhumah, sebut aja si Ica lah. Si Ica ini yang meneror banyak warga sekitar. Dan gak sampai di situ, ada juga warga yang mengalami diteror sama si almarhumah Ica ini. Ketika si penjaga malam ini, sebut aja Pak Trimo. Pak Trimo ini dia tugasnya jaga malam. Nah pas dia lagi keliling kampung di sekitaran wilayah gua, kan dia keluar start itu jam 12. Dia keliling tuh sekitar jam 1 malam. Nah dia pas keliling, dia melintasi rumah almarhumah. Pas dia lewat depan rumah almarhumah, itu dia ngeliat langsung si pocong almarhumah ini tuh ada persis di seberang rumahnya. Dia cuma lagi melihat ke arah rumah. Karena si Pak Trimo ini berani, dia mendekati si pocong wanita ini. Sampai dia berkomunikasi, nggak tahu lah dia berkomunikasi secara gimana, gue nggak ngerti, atau dia punya kelebihan. Katanya sih dia belum tenang, dia belum diterima, dia belum
ya intinya dia masih mau di dunia inilah karena belum waktunya. Setelah itu si Pak Trimo ini ngadu lah ke bokapnya si almarhumah ini. Nah tapi sampai saat itu akhirnya kita nggak berani buat secara langsung menceritakan kemana-mana karena untuk menjaga nama baik keluarganya juga. Tapi memang setiap warga tuh atau kontrakan-kontrakan yang di situ pasti dapat teror dari si almarhumah Ica ini. Nah di beberapa minggu kemudian kan gue dapat kabar nih kalau abangnya teman gue ini meninggal. Nah akhirnya kita tuh kumpul tuh, kisaran datang jam 10 malam kita kumpul bantu-bantu beresin tenda. Nah kita kan akhirnya kisaran jam setengah 12-an itu kita ngaji tuh, bergantian lah, ngaji Yasin bergantian. Nah kita gelar, temen gue ini ngegelarin karpet atau terpal lah di depan rumahnya itu. Nah di tongkrongan gue ini ada adenya si almarhumah. Ada adenya si almarhumah ini. Terus adenya almarhumah ini ngomong nih ke teman-teman gue, kakak gue udah nggak neror kan? Oh enggak. Di situ kita nutupin lah, intinya menjaga hatinya dia juga. Enggak kok, aman kok Ji. Nah habis itu temen gue balik nih, ngambil sesuatu ke rumahnya. Gue ditinggalin 3 orang nih, gue sama si Rijal sama adenya ini bertiga. Itu kan udah jam 12 lewat ya. Itu udah sepi, nggak ada, kan itu juga portal ditutup tuh, jadi akses jalan tuh udah bener-bener sepi, nggak ada siapapun yang lewat. Gue bertiga, temen gue lama di dalam. Itu kan ada pohon pisang ya, ada pohon pisang. Tiba-tiba temen gue nyolek gue nih, lu ngeliat asap nggak? Kata temen gue gitu, si Rijal. Asap mana Jal? Itu di samping pohon pisang. Nah pas gue noleh bang, itu asapnya itu langsung jadi gumpalan berbentuk begitu. Ya pocong, itu sosok pocong yang bener-bener menunjukkan pocongnya si almarhumah si Ica ini. Nah gue kan langsung panik ya, gue langsung narik temen gue. Tapi adanya ini nggak beranjak dari gue kabur, dia nggak ngikut, dia diem aja, dia kayak ngomong sedih lah, dia kayak sedih. Cuman gue nggak hirauin, gue langsung udah jalan aja, langsung ajak aja. Gue langsung ajak temen gue masuk. Habis itu si adanya ini masuk nih ke dalam, masuk ke dalam. Karena kan situ cuman anak mudanya cuman beberapa orang ya, ada 6 orang lah di situ. Nah adanya ini nyamperin gue, udah nggak ada kakak gue, keluar lagi yuk gitu. Gue beraniin keluar nih. Pas gue keluar, tadi lu ngomong apaan Ji? Enggak, gue bilang jangan ganggu lagi lah, masa kayak gini, kasihan juga sih warga-warga sekitar kalau sampai kakak gue ini neror orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah di situ kan gue menanyakan lebih detail nih, maksudnya bener nggak sih kakak lu meninggal begini-begini Ji? Terus si Oji ini mengiyakan, akhirnya dia bilang iya benar begini. Terus akhirnya pelakunya pun udah diproses hukum, ketahuan setelah 2 minggu kejadian, ketemu tuh pelakunya lagi di luar kota, ketangkap tuh. Nah makanya pada saat itu adanya bilang karena media tahu, nah akhirnya media meliput nih keluarganya. Oh gue bilang, oh berarti yang waktu media banyak di rumah lu itu ya berarti pelaku ketangkap ya Ji? Iya itu pelaku pas ketangkap gitu. Tadi itu cerita yang beberapa versi yang gue alami ya bang. Nah itu juga banyak beberapa warga sekitar atau orang-orang kontrakan yang ngalamin diteror sama sosok almarhumah pocong si Ica ini. Dia ini kan emang nggak tahu apa-apa ya, yang cuman kerja pagi pulang malam, dia nggak tahu di situ lagi gembar-gembornya teror. Dia pulang nih malam dari rumah temennya, itu dia bilang malam minggu kalau nggak salah dia pulang jam 2 pagi. Ketika dia mau buka kunci rumahnya, dia kayak ada yang manggil, sayu-sayu dia dengar kayak ada yang manggil, bang. Nah dia noleh kan, dia ngeliat emang gak ada siapa-siapa, sepi. Nah dia terus tuh berusaha buat ngebuka kunci rumahnya. Pas dia buka kunci rumahnya, terus dia masih kayak ada yang manggil lagi nih, berasa kayak ada yang manggil sayu-sayu, bang. Nah pas dia menoleh ke belakang, itu dia ngeliat ada wanita tapi nggak berbentuk pocong. Mungkin maksud dari si orang ini yang perantauan ini si almarhumah ini ya, tapi dia bilangnya cerita ke warga-warga dia berbentuk biasa aja nih, kayak orang kedinginan, kayak orang minta pertolongan. Tapi ketika ditanya sama si perantauan yang ngontrak ini, Mbak mau kemana Mbak malam-malam kayak gini Mbak? Nah si cewek ini tuh cuman jalan aja bang, kayaknya seakan-akan nggak ngerespon balik. Padahal tadi dia dengar sendiri kalau dia tuh yang manggil bang. Nah akhirnya kan
Pas ketika pintunya udah kebuka, si orang ini masuk. Karena kan si cewek ini kan dilihat udah melintas tuh ya. Nah dia penasaran kan, apa ini manusia atau hantu nih. Nah dia keluar lagi. Pas dia keluar, ternyata cewek itu bener-bener nggak ada. Ya logikanya kalau emang dia jalan pelan-pelan, pasti kan baru sepintas berapa hitungan detik dia masuk, pasti kan masih ada. Nah dari situ dia cerita tuh ke tetangga-tetangga sebelah, ke orang-orang yang lama udah menghuni di daerah situ. Dia cerita tuh, barulah dia tahu kalau di sini tuh lagi gembar-gembornya teror pocong si almarhumah ini. Nah jadi karena emang saking ramehnya rumor pocong wanita ini, nah namanya ibu-ibu kan ya, kalau setiap belanja tuh pagi jadi bahan pembahasan tuh. Si Anu gitu kan. Sini, oh meninggalnya begini. Nah akhirnya makin lama makin hangat tuh perbincangan itu. Nah gue pun dapat cerita dari nyokap gue, karena yang dialami langsung sama ibu-ibu atau temennya nyokap gue nih bang. Jadi pada saat itu kalau yang gue dengar dari cerita jelasnya dari nyokap gue kayak gini. Jadi temennya nyokap gue ini dia kan tukang urut ya, urut bayi. Pada saat itu ada bayi masih di sekitaran wilayah rumah gue, satu RW, ada yang nangis mulu nih, uring-uringan. Nah dia kan mungkin punya kelebihan atau apa ya, akhirnya dipanggil. Itu malam jam 12, anaknya udah masih nggak bisa tidur, masih nangis terus. Dipanggil lah nyokapnya, teman nyokapnya gue ini. Akhirnya nyamperin ke rumahnya si yang anak bayi ini. Setelah diliatin, dikasih air, dibaca-bacain air doa, diurut. Akhirnya si bayi ini diem. Nah cuman selang beberapa menit, bayi ini tuh kayak langsung melotot. Dia kayaknya melihat ke arah sudut pintu kamar rumahnya nih. Dia ngelihat gitu, tapi dia nggak nangis. Makanya kan ibunya ini terheran-heran, sama yang tukang urutnya juga terheran. Biasanya kalau anak bayi ini kan kalau gitu dia ngeliat shock atau sesuatu, pasti kan minimal dia langsung mengeluarkan suaranya ya. Tapi ini enggak, dia cuma melotot, tapi dia noleh ke arah pintu kamar yang ada di rumahnya itu. Nah habis itu kan langsung dikedipin gitu ya, dipegang, diusap gitu sama ibu-ibu itu. Baru kedip, baru tuh dia nangis. Nah ibu-ibu ini mungkin dia tahu ya yang dilihat sama si bayi ini tuh siapa. Nah akhirnya ibu-ibu ini keluar. Terus ibu-ibu ini ditemenin sama suaminya, suami yang bapaknya si bayi ini. Ayo bu saya temenin, itu udah jam setengah satu lewat. Keluar kan itu kebun ya bang, ada pohon kecapi, pohon nangka. Nah pas keluar ini ibu-ibu ini yang nyokapnya temen gue ini yang tukang urut, dia bilang, udah Cak, kamu jangan ganggu anak kecil ini tuh nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa, udah kamu jangan di sini, kamu kalau mau di tempat lain aja. Nah nggak lama ibu-ibu itu ngomong kayak gitu, si pocong wanita ini tuh dia langsung menampakkan diri, tapi dia tidak ngomong apa-apa gitu bang. Dia nggak ngasih komunikasi apa-apa, dia cuma bengong, diem. Nah si ibu-ibu ini cuma berkomat kamit katanya mulutnya, terus ngedoain. Nah nggak lama kemudian dia kayak jalan gitu bang, dia jalan pelan-pelan slow motion gitu, terus hilang. Nah akhirnya tuh rame tuh di situ. Wah si pocong ini tuh ternyata tuh kalau bisa dibilang ya terornya ekstrim, karena siapa yang nggak tahu dia tuh nunjukin keasliannya gitu loh. Yang nggak tahu dia meninggal kenapa, di situ lagi ramenya namanya dia tuh nunjukin kayak gitu sih. Nah dari cerita-cerita warga dan yang gue sendiri alami, jadi kesimpulannya si almarhumah ini kenapa neror, ya mungkin bukan bisa dibilang karena meninggalnya nggak wajar ya. Jadi memang kejadian nyata aslinya memang kayak gitu, meninggal secara. Nah akhirnya karena keluarga korban ini penuh dengan desakan dari RT dan RW sekitar dan warga-warga yang simpang siur udah rame banget nih, hangat diperbincangkan. Nah akhirnya RT ini sama RW ke rumahnya si keluarga almarhumah ini untuk ngebahas gimana nih kok warga kok makin kesini kok kayaknya makin nggak nyaman nih setiap malam. Jadi kayak dihantui, yang tadinya warung sampai jam 12 nih cuma sampai jam 8, cuma sampai jam 9 gitu kan. Nah akhirnya diceritain lah kronologi kejadian yang dialamin sama warga-warga sekitar, sampai penjaga keamanan sendiri juga ngalamin. Nah akhirnya dengan kerendahan hati dari pihak keluarganya ini, tadi tuh keluarganya tuh bokapnya terutama ya nggak terima dengan cerita-cerita yang mengatasnamakan kalau pocong ini tuh anaknya gitu, karena dianggap kalau orang yang udah meninggal tuh ya udah gitu kan. Cuma kan karena begitu detailnya atau penjelasan kalau si pocong ini bener-bener mukanya si Ica ini gitu kan, si almarhum si Ica ini, akhirnya
orang tuanya ini pun mengiyakan untuk mengadakan pengajian bersama warga-warga, akhirnya untuk menyempurnakan atau mendoakan si almarhumah ini biar tenang. Nah, dari pengajian itu digelar sampai saat ini, alhamdulillah teror itu udah nggak ada lagi dan warga udah terbiasa dengan yang hidup malam biasa, maksudnya tutup warung. Tadinya udah normal lagi, jam 12, jam 1 udah nggak ngalamin kejadian-kejadian lagi. Setelah diadainya pengajian atau doa bersama dari warga sekitar. Ya, dari cerita yang gue bawain barusan, semata-mata gue juga bukan untuk menakut-nakuti atau menggores luka lama atau kesedihan yang dialami pihak keluarga ya. Tapi karena ini tuh untuk ya bisa kita ambil pelajaran atau hikmahnya lah. Karena kan kalau kita kenal sama orang baru ini, kita nggak tahu nih sifat dan karakternya seperti apa. Nah, makanya kejadian ini ya bukan bermaksud untuk mengingat luka lama atau kesedihan, tapi lebih ke mudah-mudahan kita bisa ambil segi pelajaran atau hikmahnya dari cerita yang gue alamin ini. Ya mungkin itu aja bang, kejadian-kejadian atau teror yang sempat rame di kampungan rumah gue di Jakarta Selatan yang gue alami sama teman-teman gue dan warga sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bang Aris, terima kasih banyak nih Bang Aris sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah Bang Aris alami nih Bang Aris. Ya, Bang, gue mau menanyakan perihal meninggalnya Ica ini Bang ya. Ini pada saat kejadian si Ica meninggal sampai si jenazahnya ditemukan itu berapa lama tuh Bang kira-kira? itu makan waktu cepet bang kejadiannya, 24 jam. Karena pada saat itu keluarganya itu langsung ngontek pihak polisian atau pihak berwajib, itu langsung ditelusuri tuh. Akhirnya ketemulah si jenazah almarhumah yang bisa dibilang si Ica ini. Bang Aris, kalau untuk kondisi Ica pada saat ditemukan sudah tidak bernyawa, itu ditemukannya di mana dan kondisi terakhirnya seperti apa tuh? Itu jadi menurut kesaksian ditemuinya itu di daerah Depok, Jawa Barat. Itu malam ya bang, ditemuin malam dengan kondisi yang udah mengenaskan lah. Banyak luka-luka lebam di sekujur tubuhnya dan ada juga luka-luka cekekan di bagian lehernya. Itu sih dari penuturan keluarga yang menceritakan pada saat waktu diliput sama media-media. Bang Aris, tadi kan Bang Aris sempat cerita juga nih bahwa sempat terjadi perdebatan ya waktu pihak dari RT dan RW mau ke rumahnya si almarhum untuk memastikan bahwa pocong Ica ini adalah pocong anaknya si bapak ini yang gentayangan dan meneror warga. Yang dimaksud perdebatannya itu seperti apa nih Bang Aris? Jadi ketika ada informasi atau kabar yang lagi rame ini dialami sama warga, jadi kan ditampung nih sama RT atau RW. Nah, si RT ini menyampaikan lah ke rumahnya si almarhum ini, si korban ini, kalau dibilang ternyata yang pocong teror ini tuh si almarhumah anaknya ini. Nah, si bapaknya ini tuh kekeh, dia tuh nggak nerima kalau anaknya tuh malah jadi gentayangan lah, dibilang inilah itulah gitu. Ya akhirnya kan dengan banyak perdebatan dan yang dialami sama warga juga udah banyak banget, tiap malamnya sampai kampung juga jadi sepi. Nah akhirnya dengan ya kerendahan hatinya lagi-lagi bokapnya di sini akhirnya menerima nih dengan ya kondisi yang benar-benar nyata gitu. Akhirnya ya udah setuju dengan diadakannya pengajian warga sekitar doa bersama. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya bokapnya ini atau bokap dari almarhumah Ica ini udah tahu nih kalau yang sebenarnya gentayangan itu sebenarnya anaknya. Karena apa? Karena kan adiknya tuh temen gue. Pasti kan adiknya cerita nih ke keluarganya, ke ibunya, ke bapaknya. Cuman ya lagi-lagi karena dia masih berkeras hati. Dan memang keluarganya ini bisa dibilang nggak ramah dengan lingkungan ya. Maksudnya jarang berbaur dengan lingkungan sekitar. Angkuh lah bisa dibilang. Jadi kalau ada kayak gitu tuh warga juga kayaknya nggak berani buat langsung ke rumahnya menyampaikan sesuatu. Makanya jadi warga mengeluarkan keluh kesahnya apa yang dialamin, kejadian-kejadian horor ya melalui Pak RT. Nah akhirnya Pak RT dan Pak RW ini sepakat buat ke rumahnya. Jadi juga kalau misalkan ada kegiatan apa di sekitaran RT, keluarganya itu emang tertutup. Bisa dibilang keluarga ya tertutup lah. Bang Aris, setelah kejadian ini nih, kejadian yang viral ini terutama di daerah lo ya Bang ya, untuk pihak keluarganya nih, untuk saat ini apakah masih ansos, apakah sudah lebih bersosialisasi terhadap lingkungan? Justru dari kejadian ini emang benar-benar ada hikmahnya gitu ya. Jadi keluarganya ini udah lebih ya mengayomi masyarakat lah. Banyak bantuan-bantuan atau lebih ramah banget sama tetangga-tetangga sekitar. Enggak
pada awal yang kemarin-kemarin itu. Kalau sekarang lebih kayak ya ramah banget ke masjid atau kemana gitu, lebih banyak bersosialisasinya. Oke, berarti ada hikmah nih, bener-bener ada Iya, hikmah yang betul. bisa diambil dari setiap kejadian, terutama untuk si bapaknya almarhum Ica ini. Setelah kejadian meninggalnya Ica, bapaknya lebih bisa bersosialisasi dan lebih ramah lagi terhadap lingkungan ya Bang Aris ya. Ya. Luar biasa banget nih Bang Aris. Oke Bang Aris, kita juga dari tim Telusur turut berbelasungkawa ya Bang Aris, dan mendoakan juga kepada almarhumah, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Bang Aris ya. Dan terima kasih juga untuk Bang Aris ya Bang Aris yang udah mau mampir ke sini. Sehat selalu buat Bang Aris. Sehat juga Bang Jon. Teman-teman Telusur di rumah yang sudah nonton video dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena banyak banget video menarik yang harus kalian tonton satu persatu nih. Dan akhir kata gue Jon Arya dan Bang Aris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.